Halo semuanya, balik lagi di channel Bunny Story. Ya, untuk di video kali ini merupakan video lanjutan dari part yang pertama. Dan untuk kalian yang belum nonton video part yang pertamanya, kalian bisa cek aja di deskripsi, karena video-video sebelumnya juga aku taruh di deskripsi ya. Jadi kalian bisa cek aja sendiri, oke? Untuk video yang kemarin aku juga taruh di sana loh, aku taruh di deskripsi loh. Jadi kalian cek aja di sana di deskripsi. Sama apa namanya? Untuk penjelasan video yang tadi pagi, kok yang tadi pagi sih, yang tadi siang, yang sudah aku upload sebelumnya. Sebentar. Aduh, sakit bener tanganku ini. Memang kalau yang video part pertama itu kan aku ngebahas tentang kopi ya. Kalau di video ini memang lain ini videonya. Videonya ini aku ambil tadi sore. Aku merekam tadi sore. Dan kebetulan ini video ini aku lagi ngerekam pohon nangka. Kok nangka sih? Iya, nangka buah loh, bukan nangka yang buat di sayur itu, bukan. Ini nangka buah. Cuman karena batangnya itu yang aku bilang kayak di video sebelumnya itu pada kering loh. Entah kenapa aku juga nggak ngerti masalahnya apa. Cuman batangnya itu pada kering gitu loh dia itu. Ya kalian bisa lihat sendiri kan, batangnya segitu gedenya, cuman apa namanya, daun sama cabangnya nggak ada, pada kering. Karena memang aku pangkasin juga, soalnya ya di batangnya itu pada mulai kering-kering gitu loh, makanya aku pangkasin aja. Ya niat aku memang aku mau ganti alpukat sih, mau aku ganti, cuman ya untuk sementara ini biarin dulu lah. Karena memang bibitnya juga masih kecil bener. Ya sudah ada bibitnya. Cuman untuk bibitnya masih kecil banget. Jadi belum aku tanemin alpukatnya. Masih aku biarin juga. Oh ya, mau melanjutkan untuk video yang kemarin itu kan. Ini kan part yang keduanya. Aku sekalian mau ngelanjutin untuk penjelasanku yang masalah setekan kopi itu kan. Yang untuk setekan kopi, kalau yang untuk aku pribadi memang yang untuk di sayap tengah itu loh. Maksudnya yang kita potong nyamping atau kita potong miring, terus kulit pohon kopinya kita buka sedikit, lalu kita tempelin itu yang mau kita setekin itu. Untuk ngikatnya juga aku langsung pakai plastik yang buat ngebungkus itu. Memang aku belinya plastik yang model lentur itu loh, yang model kayak dibuat, yang biasa buat bikin es balon gitu, yang udah panjang kayak gitu. Jadi kita tinggal gunting sedikit, dibelah gitu, langsung kita buat ngiketin. Kenapa aku pakai kayak gitu? Itu jauh lebih efektif ketimbang kita pakai yang plastik kecil yang buat polybag itu loh. Kan ada sih yang memang plastik kecil yang bisa dipakai buat polybag itu loh. Itu juga kan ada. Cuman kalau misalnya kita bilang atau kita ngomongin yang masalah efektif, ya lebih efektif yang itu, apa namanya, yang plastik kecil panjang gitu, yang biasa dipakai buat bikin es balon gitu loh.
Itu kalau menurutku jauh lebih efektif. Kenapa? Karena ya kita nggak perlu pakai tali-tali lagi, kita langsung ikat pakai plastik itunya. Itu udah dijamin rapat itu. Sama satu lagi ya, kalau untuk mau nyetek itu kalau bisa pisaunya yang bersih lah, atau pisau baru lah. Ya walaupun nggak baru tapi bersih gitu loh, jangan bekas di dapur gitu, atau jangan bekas buat motong-motong apa itu, kalau bisa jangan. Ya kalau bisa bersih lah pisaunya, jangan khusus gitu loh, mending ada pisau khusus gitu loh, yang buatnya memang nyetek kopi itu memang harus ada pisau khusus. Karena kalau enggak ya gimana ya, nggak hidup juga nantinya jadinya, kan sayang. Udah terlanjur dipotong-potong kan, bahan apa namanya, batang kopinya itu, pohon kopinya kalau terlanjur udah dipangkasin nggak hidup kan sayang. Makanya kalau bisa sih sebisa mungkin ya semua alat-alatnya diperhatikan lah. Itu kalau untuk aku seperti itu sih. Cuman ya kembali lagi, lain orang, lain cara, lain trik gitu loh. Aku yang ngomongin ini kan aku pakai ilmu yang biasa aku pakai gitu loh, apa yang aku tahu gitu loh. Dan apa juga yang dan yang biasa aku terapin gitu loh. Karena kalau aku sendiri pribadi itu ya memang kayak gitu. Kalau mau setek itu aku pakai pisau cutter, tapi ukurannya yang kecil tipis itu loh, bukan yang lebar, bukan. Tapi yang kecil, yang ya pokoknya yang kecil ya, tapi nggak terlalu tipis malah nih. Cuman dia ukuran bilahnya itu lebih kecil gitu loh, yang buat nyetek kopi gitu, yang buat setekan itu loh. Itu punya kecil pisaunya. Ya paling mata bilahnya cuma 1 cm itu loh. Nah itu aku pakai itu. Nah kalau untuk plastik udah aku bilangin tadi. Terus kalau misalnya aku mau nyambung, itu kebanyakan aku pakai yang bibitnya itu yang ujungnya loh. Tapi yang udah nyari bibitnya yang memang udah disetekan juga, bukan yang masih baru, bukan. Tapi kopi setekan juga yang aku pakai. Jadi kita kalau misalnya mau nyetek, kita harus nyiapin bibit dulu. Yang mau buat nyeteknya itu harus banyak. Nah kalau misalnya di tempat kita belum ada, ya kita nyari di tempat orang, minta atau belilah, taruhlah gitu. Ya memang di tempat dia ada yang udah disetek gitu, kita minta. Kalau nggak boleh minta ya beli, tapi kebanyakan ya minta aja lah. Kadang ditawar-tawarin kok, nggak perlu beli juga. Kenapa aku bilang beli ya, buat jaga-jaga, siapa tahu nggak boleh. Karena setiap orang kan juga ya beda-beda ya kan, moodnya loh beda-beda. Cuman kalau di tempatku mah ya nggak perlu beli lah, tinggal ngambil baik. Yang aku bilang itu kalau nyetek itu kan, aku di video sebelumnya mungkin aku udah pernah bilang sih, jangan terlalu tinggi juga, jangan terlalu pendek lah, nyesuaiin badan kita aja loh. Kalau nyetek kopi itu maksudnya ketinggiannya loh, disesuaiin sama badan kita tingginya berapa. Soalnya kalau ketinggian juga ya susah, kalau kependekan ya kita harus nunduk gitu juga susah. Jadi ya mending disesuaiin lah sama tinggi badan kita juga. Kalau aku sih kayak gitu sih, itu jauh lebih baik juga. Karena memang ya kalau kita terlalu tinggi, wah pokoknya susah lah, pokoknya capek bener. Kalau kependekan sih
Meskipun nunduk nggak terlalu capek kita panen kopinya, tapi kalau pas tinggi, aduh, mau nangis rasanya. Ya kemana enggak. Yang pertama kadang semutnya buahnya, udah gitu susah. Waktu kita ngambilin buahnya, kita masukin ke ginjar atau ke wadahnya, ke keranjangnya yang buat ngumpulin buah. Terus kalau udah gitu, kadang ya kita kalau misalnya di pohon itu banyak semutnya, kelilipan semut, kelilipan semut hitam loh, pedihnya bukan main. Itu pedih bener itu kalau kelilipan semut hitam. Untuk kalian yang pernah panen kopi ya pasti ngalamin lah, pasti tahu. Terus juga kalau disetekan itu memang harus hati-hati sih. Karena kalau disetekan yang memang setekan masih baru atau jenisnya jenis taruhlah yang gede-gede itu, buahnya yang gede-gede, yang daunnya lebar, agak lebar, itu memang lebet sih, ranting-rantingnya itu memang lebet. Cuman resikonya itu juga ya ada. Resikonya kadang ada ulernya, kadang ada tawonnya kalau yang model kayak gitu. Karena memang saking lebetnya loh, maksudnya saking lebetnya itu karena ya pokoknya lebet itu bisa muter gitu loh. Itu kadang ada tawonnya di bawah, yang tawon kuning itu loh, kalau di tempatku disebut tawon kunir itu loh, yang panjang. Kadang ada tawonnya, terus kadang ada ulernya itu. Makanya aku kalau mau panen kopi itu ya, terus yang disetekannya itu setekannya lebet bener atau yang rimbun bener kopinya itu aku pakai kayu dulu. Aku bawahnya itu aku kodek-kodek dulu pakai kayu, memastikan itu loh aman apa enggaknya. Karena aku sendiri pernah gitu loh, waktu ya pokoknya pernah lah. Jadi ceritanya kan mau mulai panen. Nah kebetulan itu kopinya itu yang ada beberapa, maksudnya ada beberapa lah yang memang rimbun bener gitu, lebet bener, maksudnya tunasnya itu bisa keliling sama buahnya itu bisa keliling, ada beberapa pohon gitu. Nah pas aku mau mulai ngambil, baru narik satu tangkai buahnya, aku tarik itu, bawahnya itu tawonnya udah pada bubar semua. Malah aku udah lari nggak karu-karuan itu. Ya karena aku nggak cek dulu gitu loh, aku langsung aja. Nggak taunya di bawahnya itu ada tawonnya. Ya tawon kunir itu yang bisa yang ini. Kalau untuk tawon kunir sih taruhlah masih mending ya. Tapi kalau tawon yang hitam, yang gede itu, alah udahlah. Nggak tahu aku udah juga. Karena memang ya kalau tawon yang kunir itu, tawon kunir yang kuning itu kalau siang memang nggak terlalu sih, nggak begitu gitu loh. Ya walaupun bisa juga ini, cuman nggak begitu gitu loh. Yang lebih itu yang hitam itu, yang tawon yang hitam itu, nah itu lebih serem maksudnya. Jadi ya begitulah kalau di tempat kebun kopi mah, harus hati-hati juga, nggak bisa sembarangan kalian, namanya juga di kebun. Oke, sekian dulu video part yang keduanya. Mungkin untuk video selanjutnya juga aku bikin sampai part yang kedua, karena bahannya sudah aku buat videonya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.